Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 26 Oktober tahun 2025. Tema renungan kita adalah yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mempelajari sejarah bangsa Jepang, itu di Jepang ya sekitar abad ke-16 hiduplah seorang pendekar samurai ya, seorang pendekar pedang yang sangat terkenal. Dan dia ini bukanlah tokoh fiktif ya, melainkan tokoh historis yang memang benar-benar pernah hidup di Kekaisaran Jepang pada abad ke-16. Dan sampai hari ini bangsa Jepang mengakui bahwa pendekar ini ya namanya Miyamoto Musashi ya, dia adalah pendekar pedang yang terbaik ya, dalam sejarah bangsa Jepang ya. Kekasan dari Miyamoto Musashi ini dia tidak seperti pendekar-pendekar lain ya. Kalau kita nonton film samurai ya, atau film tentang jago pedang Jepang ya, film Jepang yang menceritakan tentang samurai, biasanya para pendekar pedang itu mereka menggunakan pedang samurai itu dengan dua tangan ya. Jadi seperti ini ya, memegang pedang yang panjang dan berat itu ya, karena panjang dan berat maka megangnya dengan dua tangan. Tetapi kekasan dari Miyamoto Musashi ini ketika dia memainkan pedang, dia menggunakan satu tangan ya, sehingga tangan kanan dan kiri masing-masing memegang pedang ya, sehingga dia bisa memainkan dua pedang sekaligus. Dan itu tidak ada duanya ya, hampir tidak ada pendekar pedang yang memainkan pedangnya seperti itu ya. Karena pedang samurai itu dikenal sangat berat ya. Maka inilah yang membuat Miyamoto Musashi dikenal sebagai pendekar pedang yang paling istimewa dalam sejarah bangsa Jepang. Dan menarik bahwa meskipun Miyamoto Musashi ini terkenal sebagai pendekar pedang dan banyak sekali orang yang ingin berguru kepadanya, dia tidak pernah menerima banyak murid ya. Dalam sejarah diketahui dia hanya memiliki 2 orang murid ya. Jadi seorang pendekar pedang yang terbaik yang pernah ada di negara Jepang ya, itu muridnya hanya 2 ya. Namanya Terao Magonojo dan Iori Miyamoto ya, yang tidak lain adalah keponakannya sendiri ya. 2 orang ini ya, itulah yang membuat banyak orang heran ya, mengapa Musashi ini kok hanya memiliki 2 murid ya, padahal kalau dia mau dia bisa mendirikan sebuah perguruan lalu bisa menerima ratusan murid dan dia pasti bisa kaya ya seperti pendekar-pendekar yang lain. Tetapi ketika ditanya mengapa Miyamoto Musashi ini kok hanya mau menerima 2 orang murid ya, lalu dia pun berkata, karena memang selama hidup saya sebagai pendekar pedang, saya hanya menemukan 2 orang pemuda yang betul-betul rendah hati ya. Jadi pemuda-pemuda lain yang mencoba untuk berguru pada saya itu, mereka adalah pemuda-pemuda yang sombong, yang tinggi hati ya. Sehingga ketika saya mencoba memberi pelajaran pertama kepada mereka, ya mereka ini berlagak sok pintar ya, sok jagoan dan berlagak lebih pandai daripada saya ya. Maka saya tidak menerima mereka sebagai murid saya, karena
percuma ya. Mereka pasti akan berhenti di tengah jalan. Tetapi ketika bertemu dengan dua pemuda bernama Terao Magonojo dan Iori Miyamoto, saya melihat bahwa mereka adalah dua pemuda yang sejak awal menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa, kerendahan hati yang besar. Sehingga ketika saya mengajar mereka ilmu pedang yang saya kuasai, mereka bersikap ya bahwa mereka itu tidak lebih pandai dari saya, tidak lebih jagoan dari saya ya. Dan mereka menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Maka saya suka ya, maka saya melatih mereka dan akhirnya mereka menjadi sama dengan saya, menjadi jagoan pedang yang terkenal di seluruh negeri ini ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus memberi kita sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, ada dua orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah seorang Farisi dan yang satunya lagi adalah seorang pemungut cukai. Dan orang Farisi ini sungguh memiliki tabiat yang sangat sombong ya, yang sangat tinggi hati. Bahkan saking sombongnya dalam berdoa pun dia masih bisa menghina orang ya, apalagi dalam hidup sehari-hari ya, dalam berdoa saja ya, berdoa di hadapan Tuhan, dia masih bisa menghina orang ya, apalagi ya kalau di luar bait Allah ya, dalam hidup sehari-hari pasti hidupnya penuh dengan penghinaan terhadap orang lain ya. Nah, ketika orang Farisi ini berdoa ya, dalam Injil dikatakan ya, doa orang Farisi ini adalah sebagai berikut ya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ya, ini doanya kan sangat sombong sekali ya. Aku selalu berpuasa, membayar 1/10 dari penghasilanku. Aku bukan pezina, bukan orang lalim, bukan perampok. Aku tidak sama dengan orang-orang lain ya. Wah, ini sombong sekali ya doanya ini ya. Dan bahkan menghina si pemungut cukai yang sama-sama berdoa di bait Allah yang sama ya. Jadi sangat sombong sekali. Dan kita lihat sebaliknya, si pemungut cukai ya, meskipun profesi sebagai pemungut cukai ini oleh orang Yahudi di zaman Yesus dianggap sebagai profesi yang hina ya, karena memang cara bekerjanya itu mereka akrab dengan kekerasan ya, lalu memeras orang. Kalau tidak mau membayar cukai yang mencekik leher itu ya, cukai yang sangat tidak masuk akal jumlahnya, maka mereka pun menggunakan ya, tidak segan-segan ya, menggunakan kekerasan untuk melukai, menganiaya, bahkan membunuh ya orang yang tidak mau membayar cukai. Maka profesi pemungut cukai ini memang dipandang hina oleh orang Yahudi ya. Dan tetapi pemungut cukai ini meskipun dia seorang pendosa, doanya sungguh doa yang sangat rendah hati ya. Dikatakan dalam Injil, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini ya. Jadi di hadapan Allah, pemungut cukai ini mengakui bahwa dirinya adalah sungguh-sungguh orang yang berdosa. Doa dari seorang yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa ya. Dan apa kata Tuhan Yesus menanggapi sikap kedua orang ini ya? Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ya, maksudnya si pemungut cukai ya.
Sedangkan orang lain itu tidak. Maksudnya si orang Farisi, ya. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua ingin mengalami kemajuan dalam hidup rohani, ya, ingin mengalami perkembangan yang pesat dalam hidup rohani. Maka belajar dari sabda Tuhan pada hari ini, maka satu sikap yang harus ada di dalam diri kita adalah sikap kerendahan hati, ya. Sebagaimana yang tadi saya kisahkan, ya, tentang Miyamoto Musashi itu, mengapa Miyamoto Musashi ini tidak mau menerima murid-murid, ya, calon murid yang sombong, yang angkuh, ya, yang sok pintar. Karena menurut Musashi, sekalipun bertahun-tahun mereka berlatih dan belajar ilmu pedang kepadanya, mereka pasti akan gagal, ya, tidak mendapat apa-apa karena kesombongan dan keangkuhan mereka. Maka lebih baik ya tidak usah datang sama sekali, ya, daripada belajar berlatih dengan sikap sombong, ya, yang merasa diri sudah sempurna, merasa diri sudah pandai dan pintar, ya. Maka lebih baik tidak datang kepadanya, ya. Dan hanya dua orang pemuda yang dalam sejarah tercatat diterima oleh Musashi sebagai muridnya, ya. Santo Yohanes dari Salib, seorang kudus Karmel, juga pernah berkata bahwa orang yang sombong itu seperti seekor burung, ya, yang kakinya diikat dengan benang, ya, atau kakinya terikat dengan benang, ya, dan benang itu ditalikan, ya, benang itu diikatkan pada sebatang pohon, ya. Jadi orang sombong itu seperti seekor burung yang kakinya terikat benang yang diikatkan pada sebatang pohon, ya. Jadi kita bisa membayangkan, ya, burung itu tidak bisa kemana-mana, ya, tidak bisa terbang kemana-mana, tidak bisa terbang tinggi ke angkasa, ya, tetap mungkin hanya meloncat-loncat begitu, ya, karena kakinya terikat dengan benang, ya. Dan Santo Yohanes dari Salib mengatakan bahwa benang itu sesungguhnya adalah kesombongan, ya. Jadi kalau kita ini dalam kehidupan kita bersikap sombong, tinggi hati, ya, seperti orang Farisi yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, ya, kita ini dalam hidup rohani, ya, kita seperti seekor burung yang hanya meloncat-loncat saja, ya, tidak bisa terbang kemana-mana, tidak bisa terbang tinggi, hanya meloncat-loncat di tempat, ya. Dan akhirnya hidup rohani kita pun tidak pernah mengalami perkembangan, tidak pernah mengalami pertumbuhan, ya, hanya gitu-gitu saja, ya. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah, sungguh berharga apa yang dipesankan oleh Injil pada hari ini. Marilah kita berusaha untuk menjaga kerendahan hati, mari kita hindari sikap angkuh, sombong, merasa diri sudah sempurna, merasa diri sudah pandai, merasa diri tidak membutuhkan bantuan, masukan, dan kritikan dari orang lain, ya, karena sudah sempurna, ya. Nah, sikap seperti ini tentu sangat mengecewakan Tuhan, ya, dan yang lebih penting lagi akan menghambat kita, akan menghalangi kita untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam hidup rohani. Tuhan memberkati.